Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Manili dengan NIM 2120116 akan membacakan UTS saya, yaitu manajemen pendidikan. Soal pertama ialah, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawaban saya, langkah-langkah strategi saya: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didukung sumber daya yang ada, menyesuaikan dengan tuntutan era globalisasi dan kemajuan teknologi, membentuk manusia yang bukan hanya cerdas dan memiliki intelektual yang tinggi, tetapi juga manusia yang unggul dalam berbudaya, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti. 4. Juga memperhatikan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. 5. Menghasilkan manusia yang cerdas, memiliki karakter, menyadari hakikat kebebasan diri, kebebasan intelektu, kebebasan lingkungan, dan kebebasan berbangsa. Mewujudkan program pembangunan pendidikan yang berkualitas dan baik. Juga 7. Memperhatikan kualitas pendidikan yang ada dari segi pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, dan masyarakat agar dapat disesuaikan dengan sasaran pendidikan yang akan diatur. 8. Juga memperhatikan apa saja kekurangan dari pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan agar dapat ditingkatkan dengan harapan dapat mencapai tujuan pendidikan. 2. Sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju mulai mewujudkan suasana belajar kondusif, efektif, pembelajaran semakin menarik dan semakin menyenangkan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban saya, seharusnya sistem pendidikan nasional bukan hanya tentang materi dan teori, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan dapat dipahami agar apa yang dipelajari peserta didik lebih membekas pada diri, agar peserta didik lebih mengerti karakteristik dirinya, bangsa, dan negaranya. Hal itu tentu didukung oleh motivasi, kreativitas, serta keaktifan guru dan murid, dan juga mendapat dukungan dari pihak sekolah. Soal ketiga ialah pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran yang bukan hanya memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan di era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan.
Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban dari saya yang pertama, dengan meningkatkan metode pembelajaran, memberi motivasi kepada peserta didik. 3. Meningkatkan kualitas belajar dengan cara yang kreatif, produktif, dan efisien. 4. Mendukung potensi anak dengan mengarahkan mereka ke bakat atau ke potensi yang ada dalam diri anak tersebut. 5. Memberi peluang kepada anak untuk mencari sumber ilmu lain melalui buku, internet, dan pengalaman dari lingkungan. 6. Memberikan penghargaan atas usaha mereka, menjadikan hal itu sebagai motivasi atau dukungan mereka agar mereka lebih semangat. Memberikan hukuman atas kesalahan mereka agar mereka mengerti akan tanggung jawab dan dapat memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang terakhir, mengadakan kompetisi dalam proses pembelajaran. 4. Soal keempat ialah peranan perguruan tinggi sangat signifikan menggerakkan dalam meningkatkan SDM, karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik dalam berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan minat dan bakat dan tujuannya. Bagaimana cara mengelola dan meningkatkan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban dari saya, menurut Filippo, pengelolaan SDM merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Pengelolaan SDM perguruan tinggi yang pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi sebagai suatu rangkaian proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu dan institusi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM di perguruan tinggi yakni melakukan perencanaan, pelaksanaan, implementasi, evaluasi internal dan eksternal, dan perbaikan atau penyempurnaan. Soal kelima ialah lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dunia kerja yang
dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Kita lihat kenyataan di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin turun. Hal apa yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Yang pertama ialah selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait dengan siswa dan orang tua, komunitas pendidik dan tenaga kependidikan, investor, dan institusi lainnya. 2. Optimal marketing secara digital. 3. Membentuk kurikulum yang berkualitas. 4. Menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan konduktif. 5. Meningkatkan reputasi. 6. Soal ke-6 ialah materi yang sudah dipelajari adalah membahas tentang konsep dasar manajemen organisasi lembaga pendidikan, identifikasi SDM dalam pendidikan, manajemen peserta pendidikan, manajemen tenaga kependidikan, dan carilah jurnal-jurnal terbaru terkait dengan salah satu materi yang dibahas. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait jurnal tersebut. Dalam tugas saudara dan temukanlah dalam jurnal tersebut apa saja karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasi terhadap pelaksanaan program pendidikan di proses pendidikan pada masa sekarang. Jurnal yang saya ambil ialah Jurnal Manajemen Peserta Didik. Gagasan ilmiah terkait dengan jurnal manajemen peserta didik sebagai layanan yang berpusat pada pengawasan dan pelayanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai kematangan mendapatkan proses pendidikan di sekolah, dengan tujuan mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran lembaga pendidikan atau sekolah, supaya proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Juga berfungsi sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara seoptimal mungkin dari segi potensi, individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan peserta didik, dan manajemen peserta didik. Dalam manajemen peserta didik terdapat perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, mutasi peserta didik, faktor penunjang dan penghambat manajemen peserta didik, serta hasil manajemen peserta didik. Karakteristiknya ialah terdapat
Vol 302 Desember 2018 Masehi atau 1440 Hijriah. Ruang lingkup hal yang terdapat dalam manajemen pendidikan yaitu perencanaan pendidikan, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, mutasi peserta didik, faktor pendukung dan penghambat faktor pendukung dan penghambat manajemen peserta didik serta hasil manajemen peserta didik. Penulisnya ialah Jaja Jahari, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Heri Khairuddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hani Nurjanah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Aplikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan di masa sekarang. Manajemen pendidikan sangat membantu dalam mengembangkan peserta didik dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Akan tetapi pada masa sekarang pandemi COVID-19 membuat manajemen pendidikan berubah dari sebelumnya. Rencana pembinaan evaluasi peserta didik dilakukan dengan jarak jauh dan menggunakan teknologi. Beberapa kegiatan dibatasi seperti kegiatan pramuka, olahraga dan OSIS serta ekstrakurikuler lainnya. Hal ini membuat pendidikan pada saat ini kurang efisien atau kurang baik dari sebelumnya karena perubahan tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.